Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari As-Sirah Nabawiyah, namun dalam beberapa pertemuan ke depan, 2 kali atau 3 kali, kita akan bahas tentang sejarah Yahudi ya. Karena setelah itu kita akan masuk dalam fase jihad ya di kota Madinah, maka di antara musuh-musuh Islam adalah kaum Yahudi. Maka kita perlu mengenal orang-orang Yahudi lebih dekat ya, bagaimana keyakinan mereka, bagaimana akhlak mereka agar kita waspada ya. Karena Yahudi adalah bangsa yang sangat luar biasa. Mereka telah dibasmi oleh Hitler ya, sekitar tahun 60-an kalau tidak salah. Ya, sekarang belum 100 tahun mereka sudah bangkit kembali dan menguasai dunia ya, menunjukkan hebatnya mereka karena antara mereka dengan selain mereka tidak ada halal dan haram, semuanya halal ya. Ya, tidak ada halal dan haram antara mereka dengan selain mereka. Halal dan haram hanya berlaku antara mereka dengan mereka. Baik, kita mulai sejarah Yahudi. Mereka adalah Banu Israel dan Israel adalah nama lain dari Yakub alaihi salam. Dan Yakub alaihi salam adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam kita bicarakan secara singkat sebagaimana kita ketahui, beliau menikah dengan Sarah, kemudian akhirnya Sarah menghibahkan pembantunya Hajar ya, karena Sarah tidak punya anak. Kemudian setelah itu Ibrahim pun menikah dengan Hajar, pembantunya Sarah, akhirnya punya anak namanya Ismail ya. Setelah sekian puluh tahun atau sekian lama menikah dengan Sarah, tidak punya anak, ternyata setelah menikah dengan istri keduanya yaitu Hajar, baru kemudian punya anak namanya Ismail. Akhirnya Sarah pun cemburu kepada Hajar dan akhirnya Hajar pun harus pergi meninggalkan Palestina menuju ke Mekah bersama putranya Ismail alaihi salam. Kemudian disebutkan dalam literatur Israiliyat ya, bahwasanya 14 tahun kemudian, dan ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Qasasul Anbiya, bahwasanya 14 tahun setelah lahirnya Ismail, kemudian Sarah pun mengandung dan melahirkan Ishak. Melahirkan Ishak. Tatkala itu umur Ibrahim sudah sangat tua ya. Kemudian disebutkan sudah 100 tahun, kemudian Sarah sudah 90 tahun. Wallahu alam, ini semua disebutkan dalam Israiliyat ya, yang dinukil dari literatur ahlul kitab. Kemudian lahirlah Ishak. Ishak kemudian menikah dan punya anak ya, 2 ya, yaitu Isu dan Yakub. Yang tua namanya Isu, yang bungsu namanya Yakub ya. Ishak menikah dengan seorang wanita namanya Rifqah kalau bahasa Arab, tapi kalau versi Injil dalam Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian namanya Ribka. Intinya Ishak menikah dengan Ribka, punya anak kembar, tetapi yang keluar duluan adalah Ishak, baru kemudian siapa? Yakub. Bukan Ishak, apa? Isu. Ishak punya anak kembar 2, yang pertama namanya Isu, yang kedua namanya siapa? Yakub. Saya ulangi. Ishak, istrinya 1, namanya Ribka. Ini mungkin baru hafal ya. Ribka dengan pernikahan dengan Ishak punya anak kembar. Yang pertama keluar siapa? Isu, kemudian yang kedua Yakub. Jadi yang sulung adalah Isu. Kemudian Isu hobinya adalah berburu ya. Kemudian dia pandai dalam berburu sehingga dicintai oleh Ishak. Adapun Yakub senangnya di rumah ya, membantu ibunya, dan dia sangat disayang oleh ibunya Ribka. Kemudian tatkala Ishak sudah tua dan mulai rabun matanya,
sudah tidak bisa melihat lagi atau kurang bisa melihat, ya, dan maka dia pun ingin mewariskan keberkatan, yaitu ingin mewariskan kenabian, dan dia ingin mewariskan kenabiannya kepada Isu, anak yang tersulung. Ingat, ini semua tidak ada dalam literatur Islam. Ini semua saya nukil dari perjanjian lama, ya. Dari kitab Kejadian. Kenapa saya nukil? Karena ini semua cerita pelak-pelak dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya sebagai bentuk Israiliyat. Kita ingin lihat bagaimana dalam kitab Kejadian, Taurat, perjanjian lama itu namanya Taurat, perjanjian baru namanya Injil. Bagaimana kisah Yakub dalam perjanjian lama yang mereka anggap adalah kitab suci. Nah, akhirnya Ishak ingin mewariskan keberkatan kepada putra sulungnya Isu, dan dia berkata kepada Isu, "Pergilah Isu kau berburu, kemudian tangkaplah seekor kambing intinya dan masaklah buatku, dan aku lagi ingin makan kambing tersebut. Nanti akan saya berkati engkau agar keberkatan turun semua kepadamu, maka keturunanmu akan menguasai dunia dan seluruhnya." Ya. Berangkatlah Isu, ya, ingin segera mendapatkan keberkatan, maka dia harus berburu kambing. Rupanya Ribka, sang ibu lebih sayang kepada Yakub. Sang ibu lebih sayang kepada Yakub. Maka sang ibu berkata kepada Yakub, "Wahai Yakub, sungguhnya kakak sulungmu Isu sedang pergi, dan sebentar lagi bapakmu Ishak akan mewariskan keberkatan kepada kakakmu. Saya ingin keberkatan kepadamu. Maka sekarang ikutilah perintahku. Kau potonglah kambing milik kita yang kecil tersebut. Setelah itu aku akan masakkan makanan kesukaan bapakmu. Bapakmu kan nggak bisa melihat, ya. Terus setelah itu kau datang ketemu bapakmu, minta berkat. Seakan-akan kau adalah Isu." Kata Yakub, "Ya ibunda, tubuhku beda dengan Isu. Isu badannya berbulu, sedangkan aku tidak berbulu." Ya. Kemudian suara juga beda. Kata ibunya, "Jangan khawatir. Ya, kau nanti ketemu bapakmu pakai bajunya Isu." Pakai bajunya apa? Isu. Kemudian nanti masalah bulu gampang. Kita akan ambil bulu dari kambing kemudian dipasang di badanmu. Paham, ya? Akhirnya Yakub alaihissalam setuju dengan perkataan ibunya. Akhirnya dia pun segera potong kambing, kemudian dimasak oleh ibunya, kemudian dia pakai bajunya Isu. Kemudian dia datang taruh bulu domba atau kambing di badannya, lantas dia datang kepada ayahnya. "Wahai ayahanda, ini aku sudah tiba, membawa makanan yang kau sukai." Kata Ishak yang sudah tidak bisa melihat lagi, "Kok cepat sekali? Kau sudah cepat." "Iya, ini ayah sudah siap." Ayahnya heran. "Kau Isu?" "Iya." Kemudian, "Coba dekat kepadaku." Maka dipeluklah Yakub oleh bapaknya Ishak, dipegang badannya berbulu, ya. Bau bajunya, "Iya, ini adalah bau padang pasir," karena Isu sukanya ke padang pasir apa? Berbulu. Tapi bapaknya heran. "Bulu badanmu, bajumu, baju Isu, tetapi suaramu suara Yakub. Aku adalah Isu." Ya. Ya sudah, akhirnya bapaknya makan, bapaknya doain keberkatan. "Berilah keberkatan kepada putra sulungku ini." Kemudian akhirnya jadi nabi, intinya begitu. Ya, ini jadi nabi dengan cara yang licik, ya. Akhirnya sudah didukaan keberkatan semuanya. Akhirnya semua keberkatan turun kepada siapa? Yakub alaihi salam. Setelah itu Yakub, ibunya senang, Yakub sudah dapat keberkatan. Datanglah Isu belakangan. Terlambat dia. Dia bawa makanan, sudah dimasak, kemudian dia bawa kepada Ishak. Dia berkata, "Ayahanda, ini aku Isu, aku bawa makanan." "Loh, kamu kan tadi sudah datang sebelum baru-baru saja." "Enggak, saya baru datang sekarang, ayahanda." Wah, ternyata tadi siapa? Yakub. Waduh, adik kurang ajar ini. Akhirnya, "Gimana ayahanda, doain kayak keberkatan kepadaku." Kata Ishak, "Sudah terlanjur, tidak bisa. Saya sudah doain kepada adikmu, adikmu akan menguasaimu. Bahwasanya keturunannya akan menguasai alam semesta ini dan seluruhnya, keberkatan. Enggak ada keberkatan yang lain." Intinya akhirnya Isu pun sakit hati luar biasa kepada adiknya siapa? Yakub. Dan dia dendam kepada Yakub dan dia ingin membunuh Yakub karena kenabiannya telah direbut dari siapa? Dari Isu, ya. Akhirnya ketahuan, ya.
karena takut terjadi sesuatu, maka akhirnya ibu mereka Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke pamannya, yaitu saudaranya Ribka, namanya Laban, di kota lain, di Haran atau kota yang lainnya. Maka pergilah dia meninggalkan Palestina menuju Haran, daerah Syam, untuk bertemu dengan pamannya. Ini cerita terdapat dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama, ya. Tentu bagi kita orang Islam susah membenarkan cerita ini, ya, karena kita tahu bahwasanya kenabian bukan turunan, ya. Kemudian bagaimana Nabi Ishak minta doa, kan mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah kan tahu ini Yakub sedang menipu gitu. Masa Allah tetap aja kabulkan? Ya. Kalau Ishak bisa ditipu oleh Yakub, maka Allah tidak bisa ditipu, ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang nabi dengan kelicikan seperti ini? Ya, dia merebut kenabian dari kakaknya dengan kebohongan dan kelicikan dan yang lainnya. Tentu ini tidak mungkin para anbiya seperti ini. Oleh karena kalau kita baca sejarah para nabi dalam literatur Perjanjian Lama, dalam kitab-kitab Kejadian, isinya penuh dengan kekacauan, ya. Iya, penuh kekacauan. Di antaranya Yakub menipu siapa? Esau, dan menipu bapaknya Nabi Ishak. Bayangkan, nabi tipu nabi, ya. Kemudian juga contoh seperti Nabi Daud berzina, suka dengan istri orang, ternyata istri anak buahnya. Dia bangun lihat-lihat, ada cewek ternyata cantik, dia lihat, ngintip Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu dia pun jatuh cinta sama wanita tersebut, dipanggillah wanita tersebut, kemudian disetubuhi wanita tersebut. Itu dalam Perjanjian Lama, mengerikan. Kemudian akhirnya dia buat trik supaya suaminya cepat mati, maka dikirimlah suaminya ke musuh yang paling kuat, suruh maju paling depan. Akhirnya matilah suami wanita tersebut. Akhirnya perempuan tersebut diambil oleh Daud alaihissalam. Disebutkan Harun alaihissalam. Dalam Al-Quran Nabi Harun melarang Bani Israel untuk menyembah sapi. Ya. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Sungguh Harun telah menegur mereka sebelumnya, wahai kaumku, sungguhnya kalian telah terfitnah. Tuhan kalian adalah Allah. Jangan sembah sapi. Tapi kalau dalam Perjanjian Lama, Nabi Harun yang kasih ide untuk bikin patung apa? Sapi. Dan seperti ini banyak tentunya kita bilang, ya, yang benar adalah yang disebutkan dalam literatur apa? Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Kita lanjutkan, ya. Sejarah Bani Israel menurut versi mereka. Setelah itu Yakub pergi ke Haran, kemudian dia bertemu dengan pamannya namanya Laban, ya. Kemudian akhirnya Laban, dia ketemu, ternyata Laban ini punya dua putri. Yang pertama paling sulung namanya Lia, yang kedua namanya Rahil. Lia ini orangnya kurus, penampilannya enggak cantik, ya. Sementara Rahil wanita yang cantik, menarik hati Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub ingin menikah dengan Rahil. Kemudian Laban berkata, pamannya berkata, wahai Yakub, kalau kau ingin menikah dengan putriku, kau harus kerja di sini menggembala 7 tahun. Saya setuju. Maharnya kerja 7 tahun. Setelah selesai dia bekerja hampir 7 tahun, mau selesai, waktunya selesai, maka dibuatlah pesta besar-besaran pernikahan Yakub. Maka orang datang. Begitu malam pengantin, ternyata yang disodorkan adalah Lia. Waduh, sudah terlanjur. Kadung undangan tersebar. Akhirnya ini semua pembohong ini kasusnya. Akhirnya Yakub menikah dengan siapa? Lia. Raqma'an fihi, terpaksa mau tidak mau dia nikah dengan siapa? Lia. Terus dia marah sama pamannya. Wahai paman, kita kan dulu perjanjian buat Rahil, kenapa kau kasih Lia? Kata pamannya, enggak mungkin adat kita, masa adik nikah dulu baru apa? Kakak. Ya kakaknya dulu deh. Kalau kau mau sama adiknya, kerja lagi 7 tahun. Iya, siap. Akhirnya Yakub kerja lagi 7 tahun. Ini dalam Perjanjian Lama, ya. Nanti Anda bisa cek kitab Kejadian. Akhirnya Yakub kerja lagi apa? 7 tahun. Setelah 7 tahun baru kemudian dia nikah dengan Rahil. Dan dalam syariat mereka menurut Perjanjian Lama boleh menikah dengan kakak beradik, ya. Jadi istri pertama Lia, istri kedua siapa? Rahil. Dalam pernikahan tersebut, ya, akhirnya Allah menutup kekurangannya Lia yang mungkin buruk rupa dan kurus, akhirnya punya anak.
beberapa anak ya. Dari yang tua namanya Rebon atau siapa, nanti akan sebutkan nama-namanya. Saya tidak hafal nama-namanya, agak susah ya. Intinya Lia punya beberapa anak laki-laki, akhirnya Rohil cemburu. Rohil ternyata mandul, nggak bisa punya anak. Sudah lama nikah nggak punya anak. Akhirnya Rohil punya budak wanita jariyah, namanya Hibla atau ya Hibla ya Hilba. Adapun Lia punya budak perempuan namanya Zilfa. Ya, kalau kita Zulfa, mereka bilang apa? Zilfa. Ya. Akhirnya karena Rohil tidak bisa punya anak, maka dia hadiahkan budaknya kepada Yakub. Akhirnya Yakub nikahi, punya anak dari budaknya, dari Hilba tersebut punya anak. Ya. Kemudian akhirnya Lia cemburu, dia kasih lagi budaknya, Zilfa. Akhirnya nikah lagi, punya anak lagi. Berarti Yakub ini punya anak dari 4 orang wanita. Ya, paham? Antum dari berapa? 1 ya. Yakub dari 4. Ya. Pertama siapa? Lia, kemudian Rohil, kemudian Hilba, kemudian Zilfa. Rohil belakangan. Ternyata kemudian dia punya anak namanya Yusuf. Kemudian lama-lama akhirnya punya anak lagi namanya Binyamin. Ya. Jadi saya akan sebutkan nama-nama 12 anak lelaki Yakub dari 4 wanita yang dia gauli atau dia nikahi ya. Catat ya, anak-anak Lia namanya Ruben, nomor 1. Kemudian Simeon, yang kedua. Kemudian Lewi, ketiga. Kemudian Yehuda atau Yahuda, itu asal nama Yahudi. Sebagian orang berpendapat dari anak yang ketiga inilah atau keempat Yahuda inilah asal muasal nama Yahuda. Yehude kalau dalam kitab Injil disebut Yehuda. Kemudian Isakhar. Keberapa itu? Keempat ya. Kelima. Kemudian Zebulon. Keberapa? Keenam. Anak-anak Rahil adalah Yusuf dan Binyamin. Berapa itu? Anak-anak Bilha, budak perempuan Rahil adalah Dan serta Naftali. Namanya kalau di itu Dana, tapi di sini dan Naftali. Dan serta Naftali. Berapa dan berapa? 10 ya? Ya. 10. Kemudian dari Zilfa atau Zulfa, budak perempuannya Lea adalah Gad dan Asher. Berapa? 12. Sudah hafal? Coba. Ribon, siapa? Samun, kemudian Reblun, kemudian intinya itulah. Inilah 12 orang putra-putranya Yakub yang semua Bani Israel Yahudi kembali kepada 12 orang ini. Ya, makanya disebut Banu Israel, artinya anak-anak laki-lakinya Israel. Ada 12 orang. Dari 12 orang inilah muncul 12 suku besar dari kelompok Yahudi. Semua orang Yahudi bermuara kepada 12 putra Israel. Maka mereka disebut dengan Banu Israel. Ya. Tapi intinya ini literatur cuma kita dapatkan di literatur Israiliyat, Ahlul Kitab. Adapun dalam literatur Islam enggak ada ini semuanya. Ya, namun sebagian ulama menukil seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Qasasul Anbiya dan juga ulama-ulama yang dalam tafsir mereka. Nah, mulailah yang sampai kepada kita cuma mulai dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan dalam sebuah surat yang panjang namanya surat Yusuf. Ya. Dan ini menjelaskan bagaimana akhirnya Bani Israel berpindah dari Palestina menuju Mesir. Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf. Tatkala mereka semua sudah besar, ya ternyata namanya Yakub sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Terutama Yusuf alaihissalam ternyata bermimpi. Dia kabarkan kepada ayahnya, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ya, wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Ini mimpi yang dahsyat. Berarti rembulan, matahari dan 11 bintang akan tunduk kepada Yusuf alaihissalam. Dan ternyata ditakwilkan di kemudian hari, ternyata yang dimaksud rembulan adalah Yakub, matahari adalah ibunya, ya, kemudian 11 bintang adalah saudara-saudaranya, ya. Reblun dan kawan-kawannya. Akhirnya ayahnya tahu, dia berkata, "Ya bunayya la takhus ru'yaka ala ikhwatika,
Fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu, mereka akan hasad kepadamu. Kalau sudah hasad, mereka akan buat makar kepadamu. Ini saya sering sampaikan dalil bahwasanya seorang kalau dapat nikmat, tidak semua nikmat harus dia ceritakan kepada orang lain. Tidak semua nikmat harus dia pamerkan di Instagram. Tidak semua nikmat dia harus pamerkan di YouTube atau di Facebook ya, dan yang lainnya. Karena tidak semua orang bisa kuat melihat kenikmatan tersebut. Betapa banyak wanita memamerkan suaminya, sementara wanita-wanita lain mungkin suaminya tidak sayang seperti suami tersebut. Dia gandengan sama suaminya, pelukan sama suaminya, kemudian dia masukkan ke Instagram atau di Facebook. Akhirnya banyak akhwat yang lihat sedih. Kenapa? Karena tidak pernah dipeluk oleh suami. Akhirnya lama-lama tertarik. Boleh juga suami akhwat itu, kita boleh daftar. Ya. Oleh karenanya tidak semua kenikmatan kita tampakkan. Ya. Makanya saya selalu ingat nasihat Syekh Asy-Syadzili. Dia bilang kalau orang tanya sama engkau, misalnya ditanya, rumahmu ada berapa? Enggak usah kau jawab. Mobilmu ada berapa? Jangan kau jawab. Kenapa? Kalau kau jujur, kau katakan rumahmu banyak, dia akan hasad. Kalau kau bilang rumahmu masih kontrak, dia akan menghina. Mending enggak usah jawab. Bilang aja dengan global, alhamdulillah, Allah sudah beri kenikmatan kepada saya. Alhamdulillah saya punya tempat tinggal. Enggak usah dijelaskan secara terperinci. Nah, sebagian orang pamer, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Akhirnya orang jadi hasad dan dengki. Jangankan kepada orang jauh, kepada orang dekat saja. Ya, masalah. Yusuf tidak boleh cerita kepada saudara-saudara kandungnya. Ya. Kata para ulama, Allah, surat Yusuf ini surat Makkiyah, turun di Mekah. Allah ingin memberi tasliyah, yaitu hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya engkau wahai Muhammad, engkau dimusuhi oleh kaum Quraisy yang itu sukumu sendiri. Kau dimusuhi oleh pamanmu. Maka sudah dahulu sebelum engkau, Yusuf dimusuhi oleh apa? Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Yang harusnya kakak-kakaknya bela dia, malah memusuhi dia. Akhirnya kemudian meskipun Yusuf tidak cerita, namun akhirnya saudara-saudaranya Yahuda, Riblon, Samun, ya, Lewi dan lain-lainnya pada cemburu kepada Yusuf. Akhirnya mereka bermusyawarah. Ya. Mereka berkata, La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana la fi dhalalin mubin. Sungguh Yusuf dan saudaranya si Binyamin sangat disayang oleh bapak kita, Yakub alaihissalam. Sungguhnya bapak kita dalam kesesatan yang nyata. Padahal bapaknya Nabi. Padahal bapaknya apa? Nabi. Akhirnya mereka saking cemburu, hasad, mereka berkata, Uqtulu Yusuf. Kita bunuh saja si Yusuf. Atau pilihan kedua, awitrahuhu arba yakhlu lakum wajhu abikum. Kalau enggak dibunuh, kita buang ke tempat yang jauh sehingga bapak kita enggak pernah lihat dia. Ya. Kalau sudah bapak kita enggak pernah lihat dia, akhirnya bapak kita akan lihat kita. Dan bapak kita akan konsen sayang kepada kita. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sayang kita bunuh dia atau kita buang dia, setelah itu kita bertobat jadi orang-orang soleh lagi. Ya, ini apa trik yang bagus. Maksiat sekali aja kita bunuh, setelah itu kita bertobat. Dan itulah terkadang orang soleh terjerumus dalam kemaksiatan. Dia bilang Allah Maha Pengampun. Sekali ini aja sudah, habis itu tinggal lagi. Allah Maha Pengampun. Habis itu tinggal umroh haji, selesai urusan. Dan ini bahaya ya. Akhirnya qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Di antara mereka yang bermusyawarah itu 10 orang bersaudara, mungkin Binyamin enggak ikut karena Binyamin satu ibu dengan siapa? Yusuf. Binyamin sama Yusuf ibunya siapa? Siapa tadi? Rahil. Masya Allah, sudah hafal ya. Masya Allah. Akhirnya satu orang di antara mereka berkata, jangan bunuh Yusuf. Ya. Lemparkan saja dalam apa? Sumur. Yaltaqitu ba'dhu sayyara. In kuntum fa'in. Kalau kalian benar-benar ingin agar tujuan kita tercapai, orang tua kita Yakub konsen sama kita, sudah jangan dibunuh. Itu adik kita, sudah lempar aja dalam sumur. Akhirnya mereka buat rencana. Mereka bilang, wahai bapak kami, ya, biarkanlah Yusuf pergi bersama kami. Ya. Biar dia jalan-jalan di rumah terus, nggak enak. Jalan-jalan. Ya. Yarta' wa yal'ab. Ya. Biar dia jalan-jalan. Ya. Kita bawa dia ke padang rumput. Ya. Bapaknya mengatakan, Inni la yahzununi an tadhhabu bih. Wa akhafu an yakulahu dhi'bu. Wa antum anhu ghafilun. Sungguh aku ya takut ya. Tidak suka kalau kalian bawa Yusuf pergi dariku. Nanti khawatir di sana dia dimakan oleh serigala.
Mereka berkata, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal khasirun. Kita ini sekelompok orang, 10 orang. Kalau Yusuf ternyata masih dimakan oleh serigala, kita ini siapa? Sungguh kita kaum merugi. Masa kita 10 orang enggak bisa lawan serigala 1 ekor? Akhirnya bapaknya setuju, ya. Bapaknya setuju. Ini menunjukkan bagaimana Yakub sangat sayang kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka pun pergi membawa Yusuf. Kata mereka, sungguh kami akan menginginkan kebaikan bagi adik kami. Mereka bawa wa ajma'u ayyaj'alu fi ghayabatil jubbi. Kemudian mereka lemparkan Yusuf dalam sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Waktu Nabi Yusuf dilemparkan masih kecil, dilemparkan dalam sumur, maka Allah langsung mewahyukan kepada Nabi Yusuf, suatu hari kau akan mengabarkan kepada mereka tentang kejadian yang mereka lakukan ini sementara mereka tidak sadar. Ada waktunya nanti. Ya. Artinya Allah beri kabar gembira, kau akan selamat dan suatu hari kau akan mengabarkan hal ini kembali kepada kakak-kakakmu. Akhirnya sudah lempar dalam sumur. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Tiba-tiba ada orang musafir lewat. Kemudian mengambil air di sumur, kasih masuk timba, tahu-tahu timbanya ditahan oleh apa? Yusuf. Pas diangkat, qalu ya busyra hadza gulam. Ada budak lepas di sini. Ya, mumpung kita bisa jadikan apa? Budak. Kita bawa pergi jadi pekerja, ya. Bukannya kasihan ini nak siapa, enggak. Ada budak ini jadi pekerja baru. Tatkala mereka mau ngambil Yusuf, kakak-kakaknya datang. Itu budak kami yang lepas. Kalau mau beli. Fasyarahu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Akhirnya Yusuf dibeli, duitnya diambil oleh kakak-kakaknya. Ya, enggak apa-apa, murah enggak apa-apa, yang penting bawa pergi. Akhirnya Yusuf dibawa pergi. Kemudian kakak-kakaknya waja'u abahum isya'ya bukun, maka pulang malam-malam, tunggu malam dikit. Biar dramatis ya. Kemudian pulang nangis. Nangis rame-rame 10 orang nangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Perkataan yang sangat indah. Wahai ayahanda, kami tadi pergi bawa Yusuf, kemudian kami berlomba, lomba panah, lomba lari. Kami biarkan Yusuf biar main sendiri. Kami masih kecil, tidak bisa ikut lomba lari sama kami. Tiba-tiba dimakan oleh apa? Serigala. Ya. Namun sepertinya kau tidak akan percaya sama kami. Nangis. Nangis beneran. Makanya mereka datang malam-malam supaya seakan-akan ada kejadian baru. Padahal Yusuf sudah hilang dari sore. Tapi mereka pura-pura terlambat supaya kondisinya benar-benar memperdaya ayah mereka. Waja'u bidamin kadzib. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Kemudian mereka bawakan baju Nabi Yusuf penuh dengan darah. Ya. Ketika Nabi Yakub melihat ini semua, dia mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Kata dia, kalian telah terbawa oleh nafsu kalian. Nabi Yakub tidak percaya dengan semua drama ini. Meskipun nangis. Jadi ente jangan terlalu percaya sama orang nangis. Orang nangis belum tentu benar ya. Sebagian orang pintar main drama ya. Jangan terpedaya dengan indahnya perkataan. Sebagian orang bisa menutup kebatilan dengan indahnya perkataan. Kenapa Nabi Yakub tidak membenarkan kakak-kakaknya Yusuf tentang kabar kematian Yusuf? Ada beberapa hal. Yang pertama, Nabi Yakub sudah diceritakan oleh Yusuf bahwasanya matahari, rembulan, 11 bintang akan sujud kepada siapa? Yusuf. Ini menunjukkan Yusuf suatu hari akan menjadi orang besar. Bagaimana masih kecil sudah meninggal dunia? Ini di antara dalilnya Nabi Yakub mendustakan perkataan mereka. Yang kedua, ternyata waktu didatangkan baju Nabi Yusuf, ternyata bajunya penuh darah tapi tidak teracak-acak, tidak robek-robek. Apa ada serigala baik makan sambil tidak mengacak-acak Nabi Yusuf? Harusnya kan bekas garukan, bekas cakaran. Harusnya bajunya. Ini menunjukkan qarinah, indikasi menunjukkan mereka berbohong. Tetapi apa kata Yakub alaihissalam? Fasabrun jamil. Sabar yang jamil, yang indah. Kenapa kata para ulama? Dia tahu tidak mungkin kembali Yusuf. Dia enggak mungkin maksa kakak-kakaknya untuk kembalikan Yusuf. Karena mereka sudah sepakat untuk berdusta, untuk membohongi bapaknya Yakub alaihissalam. Ini dalil terkadang seorang soleh diuji dengan anak-anak yang tidak beres. Ya, Nabi Yakub itu nabi yang paling mulia di zaman tersebut. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah di zaman itu adalah Yakub alaihissalam. Bukan Yakub tadi yang bohong-bohong ya, enggak. Ini Yakub versi Islam sekarang. Ini hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah uji dia, ternyata di antara anak-anaknya ada yang soleh seperti Yusuf alaihissalam dan ada yang brengsek 10 orang yang ternyata
menipu ayah mereka, padahal ayah mereka nabi, ya. Nekat nipu nabi, ya. Ya. Tapi kata Yakub, fasabrun jamil, kesabaran yang penuh keindahan. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada sabrun jamil, fasfahi safhal jamil, hajran jamila. Allah sebutkan safhan jamilan, safhal jamil, kemudian hajran jamila, kemudian sabrun jamil. Sabrun jamil, sabar yang indah, maksudnya apa? Kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa, mengeluh kepada orang lain. Dia hanya mengeluh kepada Allah. Itu namanya sabrul jamil. Anda boleh dapat penderitaan, Anda boleh sengsara, tapi Anda tidak mengeluhkan kepada manusia. Adapun Anda mengeluhkan kepada Allah, itu yang dituntut. Anda melepaskan semua keluhan Anda kepada Allah, itulah sabrun jamil. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub, nanti dia mengatakan, ya, innama ashku basi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya menyampaikan kesedihanku kepada Allah. Itulah as-sabrul jamil. Adapun hajran jamilan, meninggalkan yang baik, itu meninggalkan tanpa memberi gangguan. Tanpa memberi gangguan. Kita mungkin ada orang ganggu kita, kita tinggalkan dia tanpa harus membalas. Kalau kita balas bukan hajrun jamil. Ya. Kemudian fasfahi safhal jamil. As-safhal jamil, yang memaafkan dengan al-jamil, dengan memaafkan yang baik adalah memaafkan tanpa itab, tanpa mencela. Tidak mengatakan ente memang kurang ajar, ente brengsek, tapi saya maafkan. Itu bukan as-safhul jamil. As-safhul jamil, ya saya maafkan. Selesai. Tidak komentar, tidak mencela, nasihat boleh, tapi tidak mencela. Ya. Itu namanya as-safhul jamil. Kalau seorang bisa berhias dengan 3 akhlak mulia ini, as-sabrul jamil, as-safhul jamil, sama al-hajrul al-jamil. Baik, al-kisah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijual di Mesir, dibeli oleh Menteri Keuangan Mesir namanya Aziz, dan dia punya seorang wanita yang cantik jelita, konon namanya Zulekha. Dalam literatur Islam tidak disebutkan namanya Zulekha, tapi dalam Israiliyat namanya apa? Zulekha, ya. Kalau kita jadi Zulekha. Kalau versi mereka mungkin Julia, mungkin ya. Allah alam, saya enggak tahu ya. Intinya Zulekha ini akhirnya Yusuf dirawat oleh mereka di keluarga tersebut, keluarga kaya raya. Kata sang menteri, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Rawat dia baik-baik, masih kecil. Siapa tahu nanti kalau besar bermanfaat bagi kita, atau kita angkat dia menjadi anak angkat. Kebetulan mereka tidak punya anak. Akhirnya Yusuf alaihissalam tumbuh berkembang di rumah tersebut. Tiba-tiba dia menjadi orang yang lain sendiri, gagah, ganteng, ya, beda dengan orang-orang setempat. Orang setempat di Mesir suku Akbat, suku Kipti. Ya, Yusuf dari Bani Israel. Maka tumbuhlah dia menjadi seorang laki yang sangat ganteng, ya, sangat gagah luar biasa. Akhirnya si Zulekha ini tertarik sama Yusuf. Mulailah kemudian dia merayu Yusuf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Warawadathu allati huwa fi baiti an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Akhirnya suatu hari Zulekha kemudian menjebak Yusuf dalam kamar. Semua pintu sudah dikunci. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, semua pintu dikunci. Ya. Jadi, kayaknya kamarnya paling dalam, semua sudah dikunci. Setelah itu dia berhias badannya dengan indah. Kemudian dia berkata, "Hai talak, wahai Yusuf, kemarilah." Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yusuf berkata, "Qala ma'adallah." Aku berlindung kepada Allah. "Innahu rabbi ahsana maswaya." Sungguh tuanku, suamimu sangat baik kepadaku. Bagaimana saya mau mengkhianati dia? Atau sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku, betapa banyak rezeki, betapa banyak anugerah yang Allah berikan kepadaku, bagaimana saya bermaksiat kepada Rabbul Alamin. Ya, di antara cara agar kita tidak bermaksiat, kita ingat Allah terlalu baik sama kita. Allah terlalu baik sama kita. Kalau kita punya bos baik sama kita, enggak mungkin kita berkhianat. Apalagi Allah yang berikan segalanya kepada kita, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sang wanita sudah kebelet, ya. Pingin sekali sama Yusuf. Sudah terkunci pintu, sudah enggak ada yang lihat. Wa hamma biha, Yusuf juga tergerak. Yusuf masih muda, ya. Tergerak lihat kecantikan wanita ini. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan Yusuf diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan terjerumus. Ya, kemudian wastabaqal baba, Nabi Yusuf pun segera lari menuju pintu untuk kabur. Sang perempuan juga lari untuk menangkap Yusuf. Sama-sama berlomba. Satu berlomba pada ketaatan, satu berlomba pada kemaksiatan. Satu berlomba ingin selamat dari zina, satu berlomba untuk melakukan apa?
zina. Wa qaddat qamisahu min duburin. Kemudian sang wanita narik baju Yusuf dari belakang. Fa alfaya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba buka pintu, ternyata suaminya sudah di situ. Suaminya juga punya pintu seraf. Kunci apa? Kunci seraf. Teng 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 teng, tiba di situ. Subhanallah. Inilah kehebatan siapa? Yusuf alaihissalam ya, digoda dengan ujian yang luar biasa sampai Ibnu Qayyim menyebutkan 10 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya yang lain. Intinya ini ujian yang sangat hebat. Ujian paling besar bagi laki adalah ujian apa? Perempuan, ujian wanita. Ya, mungkin seorang digoda dengan harta, dengan jabatan dia tidak tergoda, tapi digoda dengan wanita cantik maka dia tidak berkutik. Begitu ketemu sang suami, maka akhirnya Zulaikha pintar ngomong. Dia mengatakan, ya, apa yang kau lakukan ya kepada orang yang hendak melakukan keburukan kepada istrimu? Ya. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw adzabun alim. Ini orang yang ingin berbuat keburukan kepada istrimu, tidak ada balasan yang pantas kecuali di penjara atau diberi azab yang pedih. Dan inilah hebatnya Zulaikha. Dia pintar ya. Biasanya perempuan kalau sudah kejebak itu bingung ngomongnya. Ya, tetapi ternyata dia sudah kejebak, dia bisa langsung balikan fakta. Ini Yusuf kejar-kejar saya. Langsung bilang sama suaminya, ya. Ya, kebanyakan orang bingung kalau sudah apa? Ketangkap basah ya. Saya sering cerita kalau ada orang dikisahkan ada orang ngambil nyuri kedondong di pohon, ketahuan sama yang punya pohon kedondong. Kamu ngapain? Cari layangan. Buat apa? Buat rujak katanya. Kalau itu cerita. Kalau ini sesungguhnya ada dulu di kampung saya. Kampung saya ada orang jam 3 malam lewat kampung, ditangkap sama kawan-kawan. Ente jam 3 ngapain di sini malam-malam? Lari pagi katanya. Digebukin sama kawan-kawan. Intinya ini Zulaikha tidak, dia ketahuan tapi dia bisa jawab dengan apa? Tenang. Ini Yusuf kurang ajar mau keburukan kepada istrimu, kira-kira balasannya apa? Akhirnya Yusuf bela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi, dia yang rawi saya. Wa syahida syahidun min ahliya, ternyata ada keluarga dari Zulaikha mengatakan, in kana qamisu qudda min qubulin fa sadaqat wa minul kadhibin. Lihat, baju terkoyak sisi mana? Kalau terkoyak sisi depan, berarti Yusuf yang merayu, Zulaikha yang dorong-dorong. Berarti terkoyak bagian apa? Depan ya. Tapi kalau in kana qamisu qudda min dubur, kalau ternyata terkoyak dari belakang, berarti Yusuf kabur, Zulaikha yang tarik-tarik. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, tatkala dilihat ternyata yang koyak di belakang, qala innahu min kaidikun. Ini ternyata tipuanmu wahai istriku. Inna kaidakunna azim, sungguhnya tipuan wanita sangat agung ya. Akhirnya suami tersebut bilang, Yusuf a'rid an hada, wahai Yusuf sudah lupakan. Dan engkau istriku wastaghfiri li dzambik, kau yang salah, mohon ampun kepada dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sungguhnya kau yang telah melakukan kesalahan. Jadi menteri ini ingin berita hilang. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa suami ini tidak marah-marah sama istrinya? Disebutkan dalam Israiliyat, ini laki ternyata dia lemah sahwati, tidak bisa melayani istrinya. Maka wajar kalau dilihat istrinya kemudian tertarik sama lelaki, sehingga dia tidak begitu marah sama istrinya. Bukan dia tidak punya kecemburuan, tapi sudah dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia, ya sudahlah istriku, kau minta maaf, Yusuf kau lupakan saja. Ingin isu tersebut hilang. Yang hadir Allah sebutkan dalam kisah tersebut hanya suami Zulaikha, Yusuf sama keluarga Zulaikha. Tetapi ternyata tidak bisa ditutup. Namanya isu tersebar satu Mesir. Jadi buah bibir para wanita. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fata'an nafsi. Ibu-ibu pada ngobrol, ngerumpi. Itu istrinya menteri ngawur, masa naksir sama pembantunya. Ini omongan apa? Qad syaghafaha hubba. Sungguh sang Zulaikha ini sangat jatuh cinta kepada pembantunya. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Menurut kami itu Zulaikha sangat sesat. Falamma sami'at bi makrihinna, Allah menamakan rapat mereka namanya makar. Makanya Allah mengatakan falamma sami'at bi makrihinna, ternyata tatkala Zulaikha mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut. Jadi rupanya ibu-ibu ini ngobrol gitu, penasaran ingin lihat Yusuf. Kok bisa ini istri menteri yang cantik jelita naksir sama pembantunya? Ini siapa pembantunya ini? Ternyata mereka ngobrol gitu supaya diundang lihat apa? Yusuf ya. Pura-pura mencela, ternyata pengen apa?
Pengen tahu. Falamma sami'at bi makrihinna, tatkala Zulaikha mendengar tentang makar mereka, arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a. Maka kemudian Zulaikha pun ngutus mereka untuk datang, diundang. Wa atadat lahunna muttaka'a, kemudian disiapin tempat-tempat untuk bertelekan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, masing-masing dikasih pisau, dikasih buah-buah atau makanan yang bisa dipotong. Tatkala mereka sedang ngobrol sambil potong-potong buah atau potong makanan, ya. Faqalat ikhruj alaihin. Kata Zulaikha, Yusuf tolong lewat depan mereka. Nabi Yusuf lewat. Teng, teng, teng. Falamma ra'aynahu akbarna wa qata'na aydiyahunna. Tatkala mereka lihat, mereka terkejut. Mereka kaget sampai mereka potong tangan-tangan mereka. Tanpa sadar saking tampannya siapa Nabi Yusuf. Tampannya luar biasa. Kalau antum baca buku tafsir, Israiliyat banyak aneh-aneh. Ada yang mengatakan begitu mereka lihat Yusuf langsung ada yang haid. Sebagian mereka lihat Yusuf begitu tampannya langsung mati, ya. Ada di antara mereka langsung pingsan, ya. Karena Nabi Yusuf sangat tampan, sampai-sampai Nabi pernah bertemu Nabi Yusuf di Isra Mi'raj. Nabi berkata, laqad u'tiya syatral jamal. Sungguh Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Antum enggak tahu seperberapanya. Tapi Yusuf alaihissalam setengah ketampanan untuk siapa Nabi Yusuf alaihissalam. Faqata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Kata mereka, demi Allah ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Sungguh ini malaikat yang mulia. Saking apa? Tampannya. Baik. Sampai sini aja. Kita lanjutkan nanti dua minggu lagi insyaallah taala. Silakan azan, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Mohon dibaca Pak Ustaz. Saya sangat butuh saran dari Pak Ustaz. Ini nanya serius ya. Dari rumah sudah diketik ya. Saya punya istri saya termasuk orang yang jarang update di Instagram. Namun sekalinya update, sering dikomen dengan temannya bahwa dia suka pamer. Bikin orang iri dan lain-lain. Padahal kalaupun update hanya pas ada momen-momen jalan-jalan ke kota mana gitu. Itu pun hanya sekali di setiap momen tersebut. Dan jarang juga saya mengajak jalan-jalan. Hehehe. Bahkan istri saya beberapa kali ditegur langsung di depan orang banyak dengan suara yang lumayan kenceng. Padahal hanya update sepele dan tidak ada unsur pamer. Sepengetahuan istri saya, rekan-rekan yang lain tidak pernah ditegur seperti itu. Padahal sering banget update dan update-nya lebih parah pamernya. Apa yang harus saya sarankan kepada istri saya karena saya jengkel? Istri saya tipe orang yang lembut, enggak bisa dibentak-bentak. Namun malah diperlakukan seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Kalau nasihat saya sudah enggak usah update. Enggak usah update. Berarti ada yang memang menunggu-nunggu istri antum update untuk dikomentari. Ya. Kalau dia bilang yang lain kok tidak dikomentari, ya sudah orang masing-masing. Mungkin istri antum dihasati oleh banyak orang. Kita jangan buka pintu problem ya. Kalau bisa tidak ada problem kan lebih indah hidup ini. Kalau kita tahu setiap update di Cibir, kenapa nekat update? Enggak usah. Kalau enggak, bikin grup Instagram tertutup, orang-orang yang tidak suka nyibir ya. Yang teman-teman yang dekat ya, sekedar saling share di antara mereka, saling share kebahagiaan ya. Tapi saya katakan tadi, tidak semua kebahagiaan harus kita share ya. Seperti ini apalagi sudah terbukti setiap share dituduh pamer lah, dituduh inilah. Padahal istri antum tidak pamer, cuma mau kasih lihat aja. Oleh karenanya, saran saya ya udah bilang istri udah. Kalau begitu-begitu sudah enggak usah di-update. Kalau update dalam grup tertutup teman-teman dekat yang tidak suka nyinyir, itu lebih baik. Kalau memang ternyata setiap update di cibir, di nyinyir, mending enggak usah update ya. Enggak usah update, jadikan foto pribadi, simpan di HP, nanti tinggal pamer ke suami, enggak apa-apa. Suami aja yang ngelihat ya. Atau kawan-kawan dekat. Apa hukum membonceng wanita tua yang bukan mahram? Saya seorang pemuda 16 tahun. Karena nenek itu habis kena copet dan saya diminta mengantarnya sampai tujuan. Tidak apa-apa, ini darurat. Jangankan nenek, yang masih muda kalau darurat enggak apa-apa. Contoh misalnya ada perempuan cantik, tidak pakai jilbab, kesambar motor, jatuh. Ente, aduh gimana ini? Enggak usah diangkat itu. Tunggu mati dulu. Ya ente angkat saja. Astagfirullah. Bawa ke rumah sakit. Itu darurat ya akhi. Jangan bilang haram, haram ini keburu mati.
Ini enggak apa-apa, darurat enggak ada masalah ya. Seperti dalam ada misalnya banjir atau apa, kita tolong, kita pegang, kita peluk, kayak masalah darurat, enggak ada masalah ya. Bukan cuma antum, saya juga pernah begitu masalahnya. Waktu zaman dulu sekitar tahun 2003, 2004 tatkala lempar jamarat masih cuma 2 lantai, lantai dasar, lantai 1. Itu orang banyak meninggal dunia. Ya, terkadang ibu harus kita pegang, harus kita peluk, harus kita tarik, kalau enggak dia mati. Tunggu, aduh haram keburu mati. Ini darurat yang haram jadi halal ya. Ya, bahwasanya dengan kondisi darurat maka tidak mengapa. Jadi apa yang antum lakukan sudah benar. Terus nenek ini suruh tunggu ojek perempuan yang antar gitu maksudnya. Antum antar aja enggak ada masalah. Apakah boleh 2 kali tawaf dalam satu safar? Tawaf berulang-ulang sebanyak-banyak dalam satu kali safar enggak ada masalah. Yang khilaf tentang masalah umrah berulang-ulang dalam satu safar. Ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya tidak dianjurkan umrah berulang-ulang dalam sekali safar karena bukan amalan para salaf. Ya, bahkan hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha hajian kemudian dia ternyata haid sehingga dia tidak bisa umrah, tidak bisa haji tamattu, tidak bisa umrah baru haji, akhirnya dia cuma haji aja ya. Setelah hajian maka Nabi izinkan dia untuk umrah karena dia belum umrah dalam safar tersebut. Akhirnya beliau umrah, Nabi menyuruh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu untuk menemani Aisyah ke Tan'im, kemudian antar ke Masjidil Haram, tawaf dan selesaikan umrahnya. Ternyata Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sekalian umrah, dia hanya nganterin siapa? Aisyah, kemudian tawaf dan sa'i dan selanjutnya. Dan ini dalilnya banyak. Ini sekedar sebagian dalil yang saya sampaikan. Intinya, tapi kalau ada yang mengulang-ulangi umrah, maka kita bilang masalah khilafiyah. Cuma pendapat yang saya yakini bahwasanya tidak dianjurkan menyengaja untuk mengulangi umrah dalam satu safar. Adapun tawaf sunnah silakan. Silakan mengulang-ulangi tawaf sunnah. Apakah dunia ini diciptakan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW? Dengan kata lain, Allah tidak akan menciptakan dunia jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kita bilang ini akidah. Meyakini dunia tidak diciptakan kecuali karena Allah menciptakan Nabi. Mana dalilnya? Islam tidak boleh ngomong kecuali dengan apa? Dalil. Kalau enggak dalilnya enggak bisa. Adapun hadis, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Hadis palsu. Ya. Tidak bisa dijadikan akidah. Ya. Apalagi berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertentangan dengan ayat kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kepadaku. Tujuannya agar Allah ya memerintahkan makhluknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kecintaan kita kepada Nabi akhirnya kita membuat ya akidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya kita tidak cinta kepada Nabi, tidak menghargai Nabi, sehingga kita membuat akidah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan ajaran yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita dikatakan ahlu sunnah, sementara kita tidak mengerjakan sunnah, yang kita kerjakan bid'ah. Ya, kemudian kita jadikan bid'ah itu sebagai barometer benar atau sesat. Aneh. Aneh di zaman ini ada orang melakukan perbuatan yang dia tahu pun ini Nabi tidak melakukannya. Kemudian dia jadikan itu sebagai barometer untuk menentukan orang benar atau salah. Terus dia mengaku dirinya ahlu sunnah. Ya itu sunnah atau bukan? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Terus itu apa? Ya, ini bid'ah. Itu bid'ah hasanah. Ya sudah. Ahlul bid'ah hasanah. Ya benar. Sunnah jelas. Sunnah ada definisinya. Yang datang dari Nabi SAW. Baik ajarannya, perkataannya, perbuatannya. Itu anda bela mati-matian. Silakan. Anda jadikan itu barometer. Cinta kepada Nabi atau tidak. Sunnah Nabi SAW. Adapun anda buat sesuatu yang baru. Kemudian anda jadikan, anda lariskan ke masyarakat. Kemudian anda jadikan ini barometer mengukur orang benar atau salah. Dari mana barometer ini? Apakah anda dikatakan mengagungkan Nabi sementara anda seperti ini? Ya, Nabi tidak mengajarkan terus anda mengatakan ini ajaran Nabi SAW. Tapi demikian saja kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah 2 pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih berbicara tentang sejarah Bani Israel. Kita masih pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana para wanita mereka ngerumpi tentang Imra'atul Aziz, tentang wanita atau istri dari menteri, salah seorang menteri di Mesir, tentang bagaimana dia bisa tertarik kepada pembantunya Yusuf ya. Akhirnya Imra'atul Aziz, sang wanita tersebut mengundang ibu-ibu seluruhnya untuk berkumpul di rumahnya, dan akhirnya Nabi Yusuf pun tampil lewat di hadapan mereka. Sebagaimana kita sebut pertemuan lalu, tatkala mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, yaqta'na aydiyahunna, maka mereka pun motong-motong tangan mereka tanpa mereka sadari. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Kata mereka, ini bukan manusia tapi ini adalah malaikat yang mulia. Mereka terpukau dengan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Akhirnya Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha akhirnya pun mencela ibu-ibu tersebut. Kata dia, inilah yang kalian mencelaku ya. Kalian sendiri KO ya di hadapan Yusuf alaihissalam ya. Kalian baru 1 menit sudah KO. Saya bertahun-tahun bersama siapa? Yusuf di rumah. Bagaimana tidak tergoda dengan Yusuf? Kemudian kata dia, walaqad rawatu an nafsi fasta'sam. Aku telah merayunya namun dia tidak mau. Akhirnya kata para ulama, Zulaikha memutuskan tirai rasa malunya. Dia tidak malu lagi, maka dia bongkar berita seluruhnya. Memang saya yang rayu dia ya, di depan teman-temannya. Sudahlah, enggak ada malu-malu lah. Ya. Saya ngaku saja memang saya rayu dia dan dia tidak mau. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia tidak mau melakukan apa yang aku kehendaki, memenuhi hasratku, ya, maka sungguh dia akan dipenjara dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Tatkala diancam dengan demikian, maka Nabi Yusuf berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabbku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Perhatikan di sini, Nabi Yusuf mengatakan penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Berarti yang merayu bukan cuma Zulaikha, tetapi teman-temannya juga semuanya merayu apa? Yusuf. Bahkan disebut dalam buku tafsir, maka Zulaikha menyuruh ibu-ibu yang hadir untuk merayu Yusuf supaya mau dengan rayuan Zulaikha. Akhirnya ibu-ibu datang ke Yusuf satu persatu. Ya Yusuf, sudah enggak usah sama Zulaikha, sama saya aja ya. Satu lagi, sudah enggak usah sama saya aja. Akhirnya justru mereka semua merayu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan, saya lebih senang di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Ya. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, tentu aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Ya, dan ini dalil bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam tidak pede. Ya. Dia seakan-akan dia berkata, ya Rabbku, sampai kapan aku bisa ya bertahan dengan godaan mereka? Kalau kau tidak hindarkan aku dari mereka, aku akan condong kepada mereka. Nabi Yusuf lelaki, depan dia wanita-wanita cantik. Sampai kapan aku bisa bertahan demikian? Ya, kalau kau tidak palingkan aku, tentu aku akan condong kepada mereka dan aku akan terjerumus dalam kemaksiat seperti orang-orang yang jahil. Ya. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu was-sami'ul alim. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam dan Allah palingkan dia dari rayuan wanita-wanita tersebut. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mendengar maksudnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dalil bagaimana Nabi Yusuf merasa penjara ya lebih nikmat daripada harus melakukan kemaksiatan. Lebih baik dia di penjara daripada terjerumus dalam perbuatan yang nista. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin." Akhirnya ya pembesar-pembesar di Mesir memandang bahwasanya
perkara sudah tersebar di mana-mana bahwasanya terjadi ya peristiwa antara Yusuf dan ibu-ibu yang ada di sana. Akhirnya supaya menghilangkan semua jejak, akhirnya mereka memandang Yusuf harus dipenjara. Maka dia dipenjara pun kata Allah hatta hin, dipenjara sampai waktu yang tidak ditentukan. Entah berapa lama. Pokoknya dipenjara supaya kasus terlupakan. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Dalam penjara ya, ternyata Yusuf beribadah di penjara, berakhlak mulia ya. Orang-orang di penjara semua tertarik dengan Nabi Yusuf. Sering memberi nasihat, sering membantu orang di penjara. Tapi kalau anda membaca buku tafsir, sebagian orang yang keluar dari penjara mengatakan saya tidak mau keluar. Kenapa? Ingin bersama dengan Nabi Yusuf. Mau keluar, ingin di penjara lagi supaya bisa berteman dengan siapa? Yusuf. Sampai akhirnya ada dua orang yang datang kepada Nabi Yusuf minta fatwa tentang mimpinya. Kata Allah, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Maka masuklah dua orang pemuda dalam penjara bersama Yusuf. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Wahai Yusuf, salah satunya berkata, aku bermimpi, dalam mimpiku aku memerah anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Yang satu berkata, aku melihat dalam mimpiku membawa roti di atas kepalaku, kemudian ada burung yang makan roti tersebut. Nabi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Kabarkanlah kepada kami tentang tafsir mimpi kami ini. Sungguh menurut kami engkau termasuk orang-orang yang baik. Ya. Jadi mereka tertarik dengan Yusuf. Kenapa? Karena tingkah laku, akhlak, perangai Yusuf yang sangat mulia, yang baik, sehingga membuat mereka apa? Tertarik dengan perangai Nabi Yusuf sehingga mereka mau bertanya tentang tafsir. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir, yang tersebar di Mesir tatkala itu keahlian menafsirkan mimpi. Sehingga banyak dukun-dukun yang tersohor tatkala itu karena mereka sering tepat dalam menafsirkan mimpi. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf pada perkara yang sedang booming tatkala itu. Dan itu kebiasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi-nabinya. Sebagai contoh, di zaman Nabi Musa yang lagi booming adalah sihir, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang semisal sihir tapi bukan apa? Sihir, kenyataan yang akhirnya mengalahkan seluruh sihir yang ada. Ya, seperti di zaman Nabi Isa alaihissalam yang lagi booming adalah ilmu pengobatan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam bagaimana dia mengobati langsung, yang buta langsung bisa melihat, yang kena penyakit albino bisa sembuh, bahkan yang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi booming adalah syair-syair Arab, kemudian qasidah, lantunan-lantunan, balaghah, maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan Al-Qur'an, yang balaghah Al-Qur'an mengungguli seluruh syair-syair yang ada. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang lagi booming adalah menafsirkan apa? Mimpi. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf dari sisi menafsirkan mimpi. Tatkala Nabi Yusuf didatangi oleh dua orang tersebut minta ditafsirkan, apa kata Yusuf alaihissalam? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Yusuf, kesempatan mereka berdua datang kepada Yusuf lagi perlu sebelum Nabi Yusuf alaihissalam memberikan tafsir takwil mimpi mereka. Nabi Yusuf ingin mendakwahi mereka. Kesempatan, ini orang lagi butuh kepada Nabi Yusuf. Kesempatan, posisi Yusuf lagi tempat yang tinggi, mereka lagi rendah, lagi butuh kepada Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, sebelum saya tafsirkan mimpi kalian, jangan khawatir. Sebelum jatah makan kalian datang, ya, tafsir sudah selesai saya tafsirkan. Mimpi sudah selesai saya tafsirkan. Tapi dengar dulu pembicaraan saya. Jadi mereka biar tenang, tidak langsung ditafsirkan, tapi Nabi Yusuf berdakwah. Kata para ulama, mereka tidak tahu waktu karena seluruh pintu tertutup, semuanya gelap. Mereka yang tahu cuma jadwal makan, jadwal tidur. Jam tidak bisa diketahui. Sore, asar, maghrib susah karena semua tertutup. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengkaitkan waktu dengan jadwal makan. Sebelum datang jadwal makan, ya, jatah makan kalian berdua, niscaya tafsir mimpi kalian berdua akan saya sampaikan. Tapi tunggu dulu sini. Akhirnya Nabi Yusuf mulai mendakwahi mereka langsung pada permasalahan tauhid. Maka Nabi Yusuf berkata, ya, dzalikum mimma 'allamani rabbi. Sungguhnya ilmu tafsir ini yang ajarkan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Masih ada ilmu yang lain. Ilmu pemerintahan, ilmu mengatur perbendaharaan kerajaan yang nanti akan Yusuf terima kepemimpinan tersebut, ya. Tapi ini di antara sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepadaku adalah ilmu
menafsirkan mimpi. Kemudian beliau berkata, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah." Sungguhnya aku telah meninggalkan kaumku yang mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka yang di hadapan Nabi Yusuf juga musyrik. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung mengatakan kalian berdua musyrik, tapi Nabi Yusuf dengan penuh kelembutan dia ingin menyampaikan tauhid dengan menceritakan orang ketiga. Sungguhnya saya kaumku mereka musyrikin, yaitu kaum Kan'aniyin yang tinggal di Palestina, bukan Bani Israel, mereka berbuat kesyirikan. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, aku meninggalkan kaum yang mereka berbuat syirik kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Ya. Padahal kalian berdua juga sama, tidak ada bedanya. Tapi terkadang dakwah tidak harus to the point, harus muter kanan, muter kiri dulu. Ya. Ya. Terus Nabi Yusuf berkata, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Ya, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakin aktsarun nasi la yashkurun. Kata Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, adapun aku mengikuti ya agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mereka adalah orang-orang soleh yang terkenal. Ya. Dan kami tidak berbuat syirik sama sekali. Dan ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kami. Tidak berbuat syirik, karunia yang Allah berikan kepada kami. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Setelah itu baru dia masuk pada dua orang tersebut. Ya sahibai sijin, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua teman penjaraku. Kata para ulama tafsir, Nabi Yusuf tidak mengatakan wahai fulan dan fulan, tapi dia mengatakan wahai penghuni penjara. Dan ini bagus karena Yusuf juga sedang di penjara. Dia menyebutkan perkara yang kita sama-sama mengalaminya. Ya, kalau kita berdakwah pada poin titik yang sama, kemudian kita menuju pada titik yang berbeda, itu bagus ya. Ya, sehingga orang yang di hadapan kita percaya dulu sama kita. Ya. Maka Nabi Yusuf berkata, wahai penghuni penjara, arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah? Khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataukah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Tentu tidak sama. Ya. Yang mereka sembah berbagai macam Tuhan. Ya, ada Tuhan kalau minta rezeki Tuhan fulan, minta jodoh Tuhan fulan, minta sembuh Tuhan fulan, Tuhan spesialis ya. Adapun Allah Maha Esa, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mana yang lebih baik, Tuhan yang berpencar-pencar atau Tuhan yang Maha Esa? Kemudian Nabi Yusuf bantah lagi, "Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitum wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah itu bukan Tuhan sesungguhnya. Itu hanya batu-batu, arca-arca, patung-patung yang nenek moyang kalian namakan itu Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Cuma dinamakan Tuhan. Akhirnya orang-orang pada ngikut. Itu apa? Tuhan. Ini batu bertuah, ini batu kalau diminta begini. Itu hakikatnya bukan Tuhan sama sekali. Ini hukmu ila lillah. Amaru alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, sungguhnya agama adalah milik Allah. Hukum Allah berlaku bahwasanya tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Yusuf mendapatkan tauhid, Nabi Yusuf berkata, "Ya sahibai sijni, wahai penghuni penjara, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra." Salah satunya akan menuangkan khamr kepada tuannya. Akhirnya maksudnya kau akan dikeluarkan dari penjara dan kau akan jadi pelayan raja. Wa ammal akhar fayuslab fatakulu at-tayru min ra'sih. Yang satunya tidak, yang satunya akan dipenggal, sudah itu disalib. Yang satunya akan disalib sampai mati, kemudian burung-burung akan datang ke batok kepalanya mematok-matok kepalanya. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Perkara yang kalian tanyakan sudah ditetapkan. Kemudian Allah berkata, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik. Akhirnya Yusuf berkata kepada orang yang bakalan selamat, jangan lupa sebut-sebut aku di sisi rajamu. Artinya sebut-sebut aku. Jadi Nabi Yusuf minta syafaat. Ya, sebutkan namaku di sisi raja supaya dia tahu saya tidak bersalah. Saya orang baik, tidak sebagaimana dituduhan orang-orang. Ya, karena raja memiliki kekuasaan. Kata Allah, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan membuat dia lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan syaitan membuat orang ini lupa sehingga setelah dia selamat, dia jadi pelayan raja bertahun-tahun tidak pernah cerita Yusuf di depan apa? Raja. Ya sudah senang, sudah selamat. Tidak pernah cerita dulu saya di penjara ada orang soleh namanya Yusuf, kemudian nafsirkan lupa sama sekali. Pendapat kedua mengatakan Nabi Yusuf yang lupa menyebut nama Allah sehingga dia mengkaitkan harapannya kepada orang ini dan dia lupa berdoa kepada Allah, ya Allah buatlah dia ingat. Ini pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pada pendapat pertama, syaitan yang membuat orang tersebut apa?
Lupa. Kata Allah, falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya gara-gara orang ini lupa, ya, Yusuf bertambah lagi bertahun-tahun dalam apa? Penjara. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan kurang lebih daripada itu, ya. Yusuf sabar di penjara bertahun-tahun. Akhirnya terjadi kejadian. Sekarang gantian raja yang mimpi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Berkata sang raja. Perhatikan di sini. Allah tidak mengatakan berkata Fir'aun. Apa bedanya Fir'aun dengan raja? Seluruh raja yang hidup di Mesir dari suku Qibti, dari suku Akbat, gelarnya Fir'aun. Kalau kita di Indonesia ya raja. Atau kalau negara republik, semua pemimpin namanya presiden. Maka semua pemimpin di Mesir yang dari suku Akbat namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Sampai sekarang orang yang keturunan Fir'aun mereka masih terpandang. Saya pernah ke Madinah, ada tempat klinik atau tempat kesehatan, tulis dokter fulan-fulan Fir'aun. Di Madinah loh ada Fir'aun. Jadi dia menunjukkan dia masih keturunan darah biru. Keturunan apa? Fir'aun. Semua raja dari suku Akbat namanya apa? Fir'aun. Tetapi anehnya dalam ayat ini Allah mengatakan wa qalal maliku, berkata raja, bukan berkata Firaun. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf bukan dari suku Akbat, tapi mereka dari suku Heksos, suku yang berbeda. Yang di mana pimpinan mereka disebut dengan raja, bukan Firaun. Dan ini ditemukan dalam sejarah Igrik atau sejarah Mesir, disebutkan bahwasanya Heksos berkuasa dari tahun 1900 sebelum Masehi sampai sekitar 1525 sebelum Masehi. Setelah itu baru diganti dengan suku Akbat yang diantaranya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kata mereka ini suku Heksos dan ini menunjukkan ketelitian Allah tatkala menyebut sebuah cerita. Ya, bahwasanya ternyata ditemukan sejarah Mesir kuno bahwasanya sebelum suku Akbat datang ada namanya suku apa? Heksos. Maka Allah mengatakan wa qalal malik, berkata sang raja. Raja mimpi 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus. Jadi tidak selalu ya yang gemuk menang ya. Terkadang yang kurus yang menang. Namanya mimpi. Mimpi aneh, seharusnya sapi kurus dilindas sama yang sapi gemuk. Tapi ternyata raja mimpi kebalikannya. Sapi kurus makan sapi gemuk dimakan. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kemudian ada 7 bulir yang hijau dan 7 bulir yang kering. Ya. Maka karena mereka tersohor dalam menafsirkan mimpi, maka dia langsung berbicara sama anak buahnya. Ya ayyuhal mala, wahai anak buahku, menteri-menteriku, dukun-dukunku, ya. Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Coba sebutkan fatwa kepadaku tentang apa tafsir mimpiku ini. Kalau kalian benar-benar memang ahli tafsir mimpi. Apa jawaban mereka? Qalu adghasu ahlam. Kata mereka, ya raja ini tidak bisa ditafsirkan. Ini mimpi yang bercampur-campur. Tidak bisa kita bedakan ya. Adghas itu jamak dari dhighas. Dhighas itu seperti ada tumbuhan bermacam-macam diikat dalam satu ikatan. Jadi akhlat bercampur-campur. Namanya maksudnya mereka, kita ini hanya bisa menafsirkan mimpi kalau jelas mimpinya begini. Ini mimpi aneh. Sapi kurus, sapi gede, bulir hijau. Ini apa ini? Kita nggak bisa nafsirkan kalau mimpinya seperti ini. Maka mereka semua sudah berkumpul, mereka mengatakan adghasu ahlam. Ini mimpi enggak bisa ditafsirkan karena tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Wa ma kunna bi tahwil ahlami bi alimin. Kami tidak bisa menafsirkan mimpi seperti ini. Tatkala mereka sudah tidak mampu, baru pelayan raja ingat, oh iya, Yusuf bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Maka berkatalah orang yang selamat dari 2 orang di penjara tersebut, waddakara ba'da ummatin, dia baru ingat setelah ummah itu setelah waktu yang panjang, sudah berapa tahun-tahun baru dia ingat, oh iya, ana unabbiukum bi ta'wili, aku akan kabarkan tentang mimpi raja ini, fa arsilun, utuslah aku kepada Yusuf. Tenang, ada 1 orang di penjara, top ya raja, saya akan ketemu dia. Dan ini subhanallah ya, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tersebut sebut-sebut
Yusuf di sisi raja. Ya raja, ada Yusuf ini orang soleh. Dia dituduh macam-macam. Ya udah keluarkan dia. Selesai. Nabi Yusuf keluar dari penjara, pulang lagi ke bapaknya. Selesai. Enggak jadi apa-apa. Paham? Tapi Allah mentakdirkan dia lupa. Seandainya begitu raja mimpi, bahwa saya mimpi gini, terus kemudian sang pelayan ingat, oh raja tenang. Yusuf bisa menafsirkan. Kemudian Yusuf menafsirkan dan benar, maka Yusuf tidak spesial. Allah mengakhirkan orang ini lupa, dia baru ingat setelah semua tidak bisa baru dia ingat. Sehingga nampak kemuliaan Yusuf di antara para pentafsir mimpi yang lainnya. Semua sudah tidak ada yang mampu menafsirkan, baru dia ingat. Oh iya. Seandainya dia ingat sebelumnya, cerita bisa berubah seluruhnya. Paham? Itulah semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Di balik keburukan ternyata ada apa? Kebaikan. Baik, akhirnya fa'arsilun, utuslah aku kepada Yusuf. Maka dia datang. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. La'alli arju ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, orang yang senantiasa jujur, berilah fatwa kepadaku tentang mimpi raja. Ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, dan ada 7 bulir kering dan 7 bulir yang hijau. Semoga aku bisa balik kabarkan kepada mereka agar mereka tahu apa takwil mimpi raja tersebut. Subhanallah, Yusuf alaihissalam langsung menafsirkan mimpi tersebut. Nabi Yusuf berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kalian begini caranya. Maksudnya bukan cuma sekedar nafsirkan mimpi, bahkan Nabi Yusuf langsung kasih solusi, dan itu baiknya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf alaihissalam orangnya sangat pemaaf. Dia tidak mengatakan ente kemana aja. Ente ini seberapa tahun ini? Dari mana aja? Sekarang baru datang, lagi perlu baru datang sama saya. Enggak. Itu kalau saya begitu. Nabi Yusuf tidak singgung sama sekali. Dan begitu baiknya tidak dendam kepada sang raja, ya sudah biar mampus kalian semuanya, tidak. Dia tahu tafsiran mimpinya itu akan ada 7 tahun yang kemarau, ya 7 tahun subur, kemudian 7 tahun kemarau. Maknanya demikian. Kata para ulama, begitu tafsirannya karena sapi berkaitan dengan zira'ah, berkaitan dengan bercocok tanam. Sehingga sapi yang kurus menggambarkan mewakili tentang musim kemarau. Sapi yang gemuk menggambarkan musim apa? Kesuburan, ya. Dan kemudian sapi kurus memakan sapi gemuk menunjukkan gemuk dulu ada baru dimakan oleh yang kurus. Ini metode tafsir, ya. Ya, berarti musim penghijau selama 7 tahun kemudian dihabiskan oleh musim kemarau sepanjang 7 tahun, ya. Kemudian bulir yang hijau dan bulir yang kering ini menunjukkan harus ada yang disimpan, ya, dan ada yang dimakan. Intinya Nabi Yusuf menafsirkan akan ada 7 musim penghijau dengan 7 musim kering. Tetapi Nabi Yusuf bukan cuma menafsirkan, bahkan dia langsung kasih solusi. Dia berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kata Nabi Yusuf, caranya 7 tahun kalian tanam gandum sebanyak-banyaknya seperti biasa lakukan. Setelah itu jangan makan semuanya, makan secukupnya, sisanya simpan. Simpan tapi tetap dalam sumbul, tetap dalam apa? Apa kalau iya dalam, ya, kalau apa namanya? Di dalamnya, ya itulah dalamnya. Kalau beras sebelum dibuka apa? Gabahnya. Dalam gabahnya. Biarin dalam gabahnya. Jangan dibuka, ya, supaya tidak diserang oleh ulat dan yang lainnya. Kalau masih berada dalam gabah masih lebih kuat untuk bisa bertahan pada tahun-tahun berikutnya. Gampangannya demikian. Yang Nabi Yusuf ajarkan. Biarkan dalam sumbulnya, ya, makan cuma sedikit. Nanti akan datang 7 tahun berikutnya, musim kemarau. Maka dia akan menghabiskan seluruh yang kalian sudah kumpulkan karena kalian akan makan. Ya, kecuali yang kalian apa? Sisakan, ya. Kemudian datang 1 tahun, hujan sangat keras. Hujan sangat keras menghilangkan musim kemarau 7 tahun tersebut. Akhirnya orang-orang akan memerah anggur karena saking suburnya pada tahun tersebut. Akhirnya raja mendengar tafsir tersebut. Ini tafsir hebat. Semua orang tidak ada yang mampu tafsir kecuali Nabi Yusuf. Wa qala al-maliku tuni bih. Kata raja, datangkan Yusuf kepadaku. Falamma ja'ahu rasul, tatkala datang utusan raja, wahai Yusuf, kau dipanggil raja. Qala arji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna. Inna rabbi bikaidihinna alim. Hai utusan, kembali kepada rajamu. Saya tidak mau berdatang.
tanyakan kepada rajamu bagaimana kisah ibu-ibu yang motong tangan-tangan mereka dulu. Ya, Nabi Yusuf ingin kesempatan dia untuk berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut, memutihkan lembaran-lembaran hitam yang dituduhkan kepadanya. Maka dia berkata, tanyakan kepada raja tentang kisah ibu-ibu yang motong-motong tangan mereka. Sungguhnya ya Tuhanku tahu tentang makar mereka. Akhirnya raja manggil ibu-ibu tersebut. Zulaikha dan teman-temannya semuanya dipanggil. Qala ma khatbukunna ithrawatunna Yusuf an nafsih. Apa yang kalian lakukan tatkala kalian merayu Yusuf? Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Akhirnya mereka ngaku, sungguh kami tidak tahu ada keburukan apapun dari Yusuf. Qalat imra'atul azizil ana hasasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la minas sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Anna Allah la yahdi kaidal khainin. Maka kata akhirnya Zulaikha atau Zulaikha ini tidak ada riwayat yang sahih ya. Cuma konon disebutkan namanya siapa? Zulaikha. Maka dia berkata, sungguh aku yang telah merayu Yusuf dan dia orang yang jujur ya. Dan ini agar dia tahu bahwasanya aku tidak berkhianat kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak terjadi perzinahan. Saya hanya sekedar merayu dan tidak mau ya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ya memberi petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Akhirnya raja panggil, wa qala al-maliku tuni bih. Setelah ketahuan ternyata Yusuf semakin mulia, ternyata tuduhan selama ini tidak benar, isu yang sudah bertahun-tahun Yusuf merayu ibu-ibu ternyata semuanya dusta, terbongkar semuanya, maka raja pun panggil Yusuf. Ya, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, kemarilah. Sekarang kau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisiku. Waktu ditawarkan kedudukan oleh sang raja, Yusuf mengambil kesempatan. Dia mengatakan, ija'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai bendahara harta Mesir. Sungguhnya aku menjaga dan aku berilmu tentang masalah ini. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan. Dia yang mengatur keuangan negeri Mesir. Dia mengatur tentang bagaimana di musim kemarau, bagaimana di musim penghijau. Maka dia yang mengatur seluruhnya. Mengatur dengan cara yang terbaik. Dan tibalah saatnya musim kemarau. Setelah 7 tahun mereka bercocok tanam dengan sebanyak-banyaknya, kemudian mulai panen yang banyak-banyak, kemudian mereka makan sedikit, mereka simpan. Akhirnya Yusuf kasih ide kepada sang raja, wahai raja, lumbung kita sangat banyak, orang-orang kita cuma sedikit, masih banyak orang-orang di sekeliling Mesir yang kelaparan. Bagaimana kalau kita jual, ya, kita jual gandum-gandum yang kita miliki ini dengan harga, kita dapat duit, gandum dijual. Akhirnya raja setuju. Mulailah dibuat pengumuman, yang merasa kekurangan silakan datang ke Mesir. Yusuf berharap saudara-saudaranya yang melemparkan dia dalam sumur akan datang beli gandum pada dia. Dan ternyata benar. Akhirnya musim kemarau datang, mereka sudah mulai kelaparan, maka akhirnya datanglah saudara-saudaranya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahum munkirun. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf. Semuanya. Yang 10 kecuali Binyamin. Binyamin enggak ikut. Cuma berapa? 10. Yang satu ibu dengan Yusuf siapa? Binyamin. Siapakah nama ibunya? Rahil. Siapa namanya? Waduh, ente nama perempuan lupa gimana? Ibunya Yusuf namanya siapa? Rahil menurut Injil ya. Menurut perjanjian lama. Intinya yang lain 10 yang lain dari ibu yang berbeda. Yang datang 10 orang. Ya. Ternyata satu orang tidak boleh beli banyak, hanya boleh beli 1 suketan yang bisa diangkut oleh onta. Tidak boleh lebih daripada itu. Ini batas maksimal yang mereka boleh beli. Kenapa? Karena masa banyak orang yang kelaparan. Datanglah 10 orang tersebut. Nabi Yusuf tahu, oh ini saudara-saudaraku. Wahum lahu munkirun, dan mereka tidak kenal Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf sudah gagah, mungkin sudah jenggotnya sudah tumbuh, kemudian pakai mahkota, sudah tampil beda lah. Mereka lupa ini dulu anak kecil yang mereka lempar di sumur. Akhirnya, walamma jahazahum bijahazim, qala tuni bi akhil lakum min abikum, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Nabi Yusuf berkata, tatkala Nabi Yusuf siapkan sukutan buat mereka, kata Nabi Yusuf, kalian berapa bersaudara?
Kami 12 orang lelaki. Mana yang duanya? Yang satunya saudara sebapak kami tinggal di rumah. Satunya hilang ya. Satunya siapa? Hilang. Ya sudah, itu yang ada sama bapakmu bawa sini semuanya. Itu ni bi akhilakum min abikum. Datangkan yang jangan kalian 10 saja. Ya semuanya datanglah. Kenapa cuma 10 orang? 11 kalian datang kemari. Fa illam ta'tuni bihi, kalau kalian tidak datangkan itu adik kalian satu itu, aku tidak mau jualan lagi sama kalian. Ya, pokoknya harus datangkan. Ya. Tidakkah kalian lihat bagaimana aku menimbang dengan baik, aku penuhi sukutan dengan baik. Pokoknya sekali lagi kamu kehabisan makanan, kalau tidak bawa itu satu adik kalian, aku tidak akan kasih jualan kepada kalian. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Dan mereka tahu setelah Yusuf alaihissalam hilang, maka kecintaan ayah mereka berpindah kepada siapa? Binyamin. Ya. Jadi mereka gagal. Mereka berharap Yusuf kalau hilang, Nabi Yakub sayang sama mereka. Ternyata Yusuf hilang, Nabi Yakub sayang sama adiknya Yusuf. Masa ini mau dihilangkan juga? Jadi sehingga waktu mereka pergi, Binyamin ditahan sama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga mereka tahu untuk bawa Binyamin ini berat, tidak mudah. Karena ayah mereka sangat sayang kepada Binyamin. Dan mereka juga sudah mulai merasa bersalah. Ya enggak mungkin kita paksa-paksa lagi. Dulu Yusuf sudah kita kacau sama Yusuf. Sekarang akhirnya mereka mengatakan sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Kami akan ngerayu bapaknya dan sungguh kami akan melakukannya. Falamma rajau ila abihim qalu ya abana muni aminnal kail fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Tatkala mereka pulang, mereka cerita, wahai ayahanda, ini kami enggak bisa lagi beli gandum sampai kami harus bawa adik kami. Maka biarkanlah adik kami pergi sama kami. Insyaallah kami akan menjaga adik kami ini Binyamin. Nabi Yakub berkata, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku masih percaya kepada kalian? Sebelumnya aku sudah percaya kepada Yusuf, hilang. Sekarang percaya lagi. Wallahu khairun hafidha. Dan Allah sebaik-baik penjaga. Kalian tidak bisa menjaga. Bahwa arhamur rahimin, dan dia sebaik-baik penyayang. Ya. Ini dalil semua ikhwan bahwasanya Nabi Yakub seorang nabi dan dia tidak tahu hal gaib. Dia tidak tahu Yusuf di mana. Dia tidak tahu. Dia sedih tiap hari, menangis tiap hari. Dia tidak tahu Nabi Yusuf jadi apa? Menteri. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwasanya ini Binyamin nanti akan ditahan lagi. Dia tidak tahu. Semuanya menunjukkan dia tidak tahu ilmu gaib. Ya. Maka kalau ada orang kemudian ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, ya, tahu kejadian di sana tahun ini, yakinlah itu ya, dia dukun. Ya. Dia dukun. Ya. Meskipun namanya kiai. Ya. Kiai dukun. Ya. Taib. Akhirnya walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhwana wa nazdadu kaila ba'ir. Akhirnya mereka sudah turunkan suketan, mereka buka-buka barang mereka, ternyata barteran yang mereka harus bayarkan kepada Nabi Yusuf dikembalikan. Jadi mereka lihat bagaimana itu raja, itu menteri baik sekali. Sudah kita dikasih gandum, uangnya untuk bayar atau barterannya dikembalikan. Apalagi yang mau kita cari? Sudahlah kita bawa adik kita ambil lagi gandum yang lainnya. Jadi bukan 10 suketan, kita akan bawa 11 suketan. Akhirnya ayahnya mengambil janji kepada mereka. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah. Tata'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Aku tidak akan melepaskan mengirim adik kalian ke sama kalian sampai kalian membuat perjanjian yang berat, ya, bahwasanya kalian akan mendatangkan adik kalian kecuali kalian dikepung tidak mampu apa-apa. Jangan sampai kejadian sebelumnya Yusuf akhirnya dimakan oleh apa? Serigala. Intinya akhirnya mereka pun mengambil janji sama bapaknya. Akhirnya mereka pun bawa Binyamin menuju ke negeri Mesir. Ayahnya berkata, "Ya bani la tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqah." Wahai anak-anakku kalian 11 orang, gagah-gagah besar-besar, jangan masuk dari satu pintu. Masuk Mesir itu ada beberapa pintu. Kalau kalian masuk 11 orang satu pintu akan menjadi sorotan orang dan bisa jadi kena ain. Jangan, kalian berpisah-pisah. Sebagian lewat sini, sebagian lewat sini, sebagian lewat sini. Intinya akhirnya mereka masuk ke kota Mesir. Akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf. Tatkala walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akha. Tatkala mereka ketemu, Yusuf panggil adiknya.
Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Wahai Binyamin, aku saudaramu. Saya ini Yusuf. Jangan kau khawatir, jangan sedih dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya Nabi Yusuf bikin trik untuk adiknya supaya tidak jadi pulang. Akhirnya tatkala Nabi Yusuf menyiapkan 11 suketan buat 11 orang ini mungkin kejadian tahun berikutnya. Intinya mereka mau beli lagi. Disiapkan atau beberapa bulan kemudian, setelah disiapkan 11 suketan, ja'ala siqayata fi rahli akhi. Kemudian ada semacam piala emas dimasukkan ke dalam suketan Binyamin. Summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Kemudian ada anak buah Yusuf berteriak, kalian orang-orang Palestina, kalian pencuri. Ya. Qalu aqbalu alaihim madza tafkirun. Mereka balik, ada apa? Dan mereka tidak merasa bersalah sama sekali, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa gemetar, tidak, mereka santai aja. Ada apa? Apa yang kalian kehilangan apa? Qalu nafqidu su'al malik, kami kehilangan piala raja. Ya. Waliman jaa bihimlu ba'ir wa ana bi za'im, dan barang siapa yang bisa mengembalikan kami akan berikan hadiah satu suketan yang dipikul oleh onta. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Sungguh kalian tahu, demi Allah mereka bersumpah. Demi Allah kalian tahu kami datang di sini bukan untuk melakukan kerusakan dan kami bukan pencuri. Anak buah Yusuf berkata, qalu fama jazaohu in kuntum kadziban. Apa balasannya kalau ternyata kalian dusta? Qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaoh. Menurut kami, menurut undang-undang Bani Israel, siapa yang ketahuan mencuri maka dia harus ditahan. Dia harus ditahan. Kadzalika najzi dzalimin. Demikianlah menurut kami cara membalas orang-orang yang zalim. Maka mulai dia diperiksa. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'ahi. Nabi Yusuf periksa. Mulai kakaknya satu-satu dibuka. Oh iya, enggak ada. Benar, jujur. Buka lagi enggak ada. Pas buka punya Binyamin lah, ini ada. Ya. Akhirnya ketahuan ternyata piala raja dalam suketannya Binyamin. Akhirnya kakak-kakaknya komentar. Qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ini memang kalau dia benar-benar mencuri, kakaknya dulu juga pencuri. Wah, Yusuf juga apa? Pencuri. Tapi Yusuf sabar. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Yusuf hanya gurundal dalam hati. Dia tidak ungkapkan sama sekali. Mimiknya tenang. Mimiknya apa? Tenang, ya. Saatnya dia balas, dia tidak balas. Qala antum syarrum makana. Kalian lebih buruk kedudukannya, tapi dalam hati tidak ngomong. Wallahu a'lam bima tasifun. Allah lebih tahu tentang tuduhan kalian. Akhirnya mereka sadar, waduh bagaimana adik kita ditahan. Kita sudah janji sama bapak kita enggak bakalan biarkan adik kita ditangkap. Akhirnya mereka marah Yusuf, kata mereka, ya ayyuhal azizu, inna lahu aban syaikhan kabira. Wahai sang menteri, wahai sang penguasa, ini dia punya bapak sudah tua, syaikhan kabiran. Fakhudh ahadana makanah. Sudah, jangan dia yang dipegang, ambil salah satu daripada kami gantinya. Inna naraka minal muhsinin. Menurut kami kau orang baik, wahai sang paduka, wahai sang pangeran, wahai sang menteri. Kasihan bapaknya sudah tua, sangat sayang sama anak ini. Sudah, ambillah salah satu dari kami, ganti dia. Apa kata Yusuf? Ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Enggak mungkin, auzubillah, kita mau ngambil orang yang dia tidak melakukan kejahatan. Yang kami ambil yang ketahuan ada piala di situ. Ya sudah, ini yang harus ditangkap. Kalian tidak bisa. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyah. Tatkala mereka putus asa, ngerayu, enggak bisa. Akhirnya mereka 10 orang ngobrol sendiri. Qala kabiruhum, yang paling tua berkata, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallah wa min qablu ma farratum fi Yusuf. Tidakkah kalian ingat bapak sudah ambil perjanjian dari kita? Adik enggak boleh enggak boleh hilang, harus dibawa pulang. Dan kita dulu sudah salah sama Yusuf. Boleh kakak yang paling tua ingatkan. Sudah dua salah. Dulu kurang ajar sama Yusuf. Sekarang adiknya kita kerjain lagi. Intinya, falan abrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkumullahu li. Kakak yang paling tua mengatakan, aku tidak bakalan pulang. Malu ketemu bapaknya. Apa mau dia katakan sama bapaknya? Sudah mengambil perjanjian. Dia mengatakan, sampai bapakku mengizinkan aku pulang, baru aku pulang. Atau Allah memberi keputusan yang lain. Kemudian dia berkata, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Pulanglah kalian kepada bapakmu dan katakan kepada bapak kalian, ya ayahanda, sungguhnya anakmu Binyamin mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna, kami tidak menyatakan kecuali yang kami saksikan. Wa ma kunna lil ghaibi hafizan, kami tidak bakalan menduga ternyata Binyamin akan mencuri, kami tidak tahu ilmu gaib.
Was'alil qaryata allati kunna fiha, kalau bapak tidak percaya, tanyalah penduduk Mesir. Wal ira allati aqbalna fiha, demikian juga para kafilah dagang yang pulang dari Mesir. Mereka tahu ini kejadian besar bahwasanya anak adik kita Binyamin telah mencuri. Apa kata Nabi Yakub? Dia tidak percaya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sungguhnya kalian telah dikuasai oleh nafsu kalian. Fasabrun jamil. Saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah, yaitu tidak mengeluh kepada manusia sama sekali. Asallahu ayatiyani bihim jami'an. Subhanallah. Bapaknya semakin bertawakal kepada Allah. Dia berkata, semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya. Binyamin, kakak paling tua, Yusuf, insya Allah kembali semuanya. Dia baru ucapkan ini tatkala benar-benar terdesak. Dan begitulah orang yang beriman, semakin terdesak, semakin berserah diri kepada Allah. Dia mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. InsyaAllah Allah akan datangkan, kembalikan anak-anakku tiga-tiganya semua kepadaku. Ya innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dia maha mengetahui dan dia maha bijaksana. Diserahkan kepada Allah. Semua terjadi ini pasti di atas ilmu Allah. Semua ini terjadi pasti ada hikmahnya. Wa tawalla anhum, maka dia berpaling dari anak-anaknya yang 10. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia ingat lagi kepada Yusuf. Sungguh menyedihkan Yusuf. Wa biyaddat aynahu minal huzni. Begitu dia nangis-nangis terus sampai matanya menjadi putih semuanya, hitamnya hilang, buta. Butalah siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Wa huwa kadhim. Dia sangat sedih. Akhirnya mereka berkata, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Wahai ayahanda, kau ingat-ingat Yusuf lagi, Yusuf lagi, Yusuf lagi, Yusuf lagi. Yusuf sudah tidak ada, mereka masih cemburu. Yusuf lagi, lagi-lagi ingat Yusuf, sampai kau akan binasa. Menangis sampai buta. Kapan lagi kau ingat-ingat Yusuf? Masih terus ingat Yusuf. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka dia berkata, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rahillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian balik ke Mesir. Cari kabar tentang Yusuf. Padahal sebelumnya dia tidak pernah ngomong tentang apa? Yusuf. Bertahun-tahun tidak bicara tentang Yusuf. Tatkala kondisi semakin genting, dia bilang carilah kabar tentang Yusuf dan jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rahillah ila qaumil kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari bantuan Allah, dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Akhirnya mereka balik lagi menuju Mesir. Falamma dakhalu alaihi, tatkala mereka ketemu dengan Yusuf, mereka berkata, mereka ingin beli lagi. Ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhur. Kata dia, wahai paduka, wahai sang penguasa, sungguh kami telah ditimpa dengan penderitaan dan keluarga kami di Palestina telah ditimpa dengan penderitaan. Subhanallah, Yusuf mendengar kata-kata tersebut. Dia ingat bapaknya, dia ingat ibunya, dia ingat keluarganya dalam penderitaan. Wajibna bibidha'atin muzjatin, dan kami tidak punya uang cukup barteran untuk membeli suketan gandum. Kami punya cuma sedikit. Fa'aufilanal kaila wa tasaddaq alaina. Tolong berikan kepada kami suketan yang full seperti biasanya, meskipun duit kami kurang, meskipun duit kami kurang. Sungguhnya ya, innallaha yajzil mutasaddiqin. Sungguhnya Allah akan beri balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf sudah tidak tahan lagi melihat apa kondisi tersebut. Akhirnya dia bongkar kartu. Maka dia berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Apa kalian tahu apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya waktu kalian masih jahil? Ini kok orang Mesir tahu Yusuf? Mereka lagi, innaka la anta Yusuf? Kamu Yusuf ya? Azan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Mereka berkata, qalu a innaka la anta Yusuf. Apakah engkau Yusuf? Jadi Nabi Yusuf alaihissalam waktu menegur mereka pun dengan kata-kata yang lembut. Dia berkata, qad hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahilun. Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya tatkala kalian masih jahil? Seakan-akan Yusuf kasih uzur. Kalian dulu jahil, sekarang sudah baik ya. Ini tidak ada dendam sama sekali dalam hati Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, kata Nabi Yusuf, ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, saya Yusuf dan ini saudaraku. Qad mannallahu alaina. Allah telah beri karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Ini syarat, bertakwa dan bersabar. Ada orang bertakwa tidak bersabar, ada bersabar tidak bertakwa. Harus dihubungkan keduanya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Barang siapa bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya orang yang berbuat baik
Tidak hanya mendapatkan kebaikan di akhirat, bahkan juga dapat kebaikan di dunia. Maka barang siapa yang menyangka orang berbuat baik hanya mendapatkan ganjaran di akhirat, tidak di dunia, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang berbuat kebaikan di dunia. Yusuf diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Kata mereka, demi Allah, Allah telah memuliakan engkau daripada kami, sungguhnya kami telah bersalah. Qala la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian mulai hari ini, enggak ada cercaan. Nabi Yusuf tidak dendam sama sekali. Yaghfirullahu lakum, dia tidak mengatakan ente. Tahu enggak tahu waktu saya di sumur gimana? Ente enggak tahu. Saya ditangkap, ente enggak tahu. Enak saja. Enggak, Nabi Yusuf tidak ada cercaan bagi kalian sama sekali. Ya, yaghfirullahu lakum, bahkan dia doakan semoga Allah ampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, sungguhnya dia adalah zat yang paling maha penyayang. Idhabu biqamisi hadza. Mukjizat berikutnya, pergilah kalian bawa jubahku ini. Fa'alquhu ala wajhi abi. Lemparkanlah, dia tahu bapaknya buta. Lemparkanlah bajuku di wajah ayahku. Ya, ya'ti basira, ayahku akan bisa melihat kembali. Wa'tuni bi ahlikum ajmain. Bawa semua orang ke sini. Mama, bapak, bibi, semua bawa ke sini Bani Israel. Ya, semuanya Bani Israel dari Palestina pindah ke Mesir. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Tatkala mereka mulai datang menuju ke Palestina dari Mesir, dari beberapa jarak yang jauh, angin sudah membawa aroma jubahnya Nabi Yusuf kepada bapaknya. Kata bapaknya, inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Laula antufannidun, tapi kalian ngejek saya lagi paling. Qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim. Kata mereka, iya benar. Engkau masih saja sesat. Yusuf mana Yusuf? Akhirnya kata Nabi Yakub, kata Allah, falamma anja'al basyiru alqa ala wajhihi fartadda basira. Tatkala datang memberi kabar gembira, kemudian melemparkan baju Yusuf kepada wajah Nabi Yakub, maka dia pun kembali bisa melihat. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku katakan aku tahu apa yang kalian ketahui. Qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khatin. Kata mereka, ya ayahanda, mohonlah ampunan kepada Allah untuk kami, sungguh kami telah berbuat kesalahan. Qala saufa astaghfir lakum rabbi. Kata Nabi Yakub, saya akan mohonkan ampunan untuk kalian. Kata sebagian ulama, Nabi Yakub mengatakan nanti waktu sahur saya akan mohon ampunan buat kalian. Karena waktu istighfar terbaik adalah waktu apa? Sahur. Innahu huwal ghafurur rahim. Tapi jangan khawatir, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya mereka berangkat semuanya menuju kepada Nabi Yusuf ke Mesir. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilai abawahi wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin. Tatkala mereka masuk menemui Yusuf, Nabi Yusuf berkata, "Ayo masuk semua ke Mesir, tenang saja, tidak usah takut." Awa ilai abawahi, maka kedua orang tuanya langsung diayomi oleh Yusuf alaihissalam. Wa rafa'ala abawahi alal arsy, kemudian dia letakkan kedua orang tuanya di singgasananya. Wa kharru lahu sujada, dan mereka pun rukuk kepada sujud. Sini maksudnya rukuk, ini dulu bentuk penghormatan di zaman Bani Israel, diperbolehkan dalam syariat mereka. Mereka rukuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yakub, "Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan." Ya ayahanda, inilah tafsir mimpiku yang saya pernah ceritakan puluhan tahun yang lalu kepada engkau, dan Allah telah menjadikan mimpi tersebut menjadi apa? Kenyataan. Tentang 2 rembulan matahari dan 11 bintang yang sujud kepadaku, maksudnya ayah, ibu dan 11 saudara yang rukuk menghormati siapa? Yusuf alaihissalam. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah menjadikan mimpiku sebagai kenyataan. Wa qad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku id akhrajani minas sijn. Tatkala Allah menyelamatkan aku dari penjara. Ya, Nabi Yusuf mulai cerita tentang kisahnya. Bagaimana kisahnya? Allah tentu ayahnya ingin tahu, kok bisa jadi menteri? Nabi Yusuf cerita. Tapi Nabi Yusuf sudah janji tidak akan mencela kakak-kakaknya. Maka Nabi Yusuf masalah sumur dia tidak cerita. Kalau dia cerita, ayahanda itu ini saya dilempar di dalam dulu. Dia sudah janji tidak akan mencela kakak-kakaknya, maka di-skip oleh Nabi Yusuf. Di-skip oleh Nabi Yusuf. Langsung cerita masalah penjara. Bagaimana dia masuk penjara, kemudian Allah mengeluarkan aku dari penjara, kemudian waja'a bikum minal badwi, dan sekarang Allah berikan kepada aku kenikmatan yang lain. Allah mendatangkan kalian dari kampung Palestina menuju Mesir, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan saudara-saudaraku. Subhanallah.
Adapun saudara-saudara cemburu kepada Yusuf, ayahnya tahu, maka Nabi Yusuf tidak perlu sembunyikan. Tapi Nabi Yusuf membawakan kenikmatan tersebut dengan tidak membela dirinya. Dia tidak mengatakan setelah syaitan menipu kakak-kakakku, tidak. Tapi dia mengatakan seakan-akan kesalahan pada syaitan, bukan kakak-kakaknya. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan apa? Kakak-kakakku. Dia tidak mau mencela kakak-kakaknya, dia sudah janji. Ini luar biasa, pemaafan yang luar biasa. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah Maha lembut terhadap apa yang siapa yang Allah kehendaki. Dan begitulah Allah Maha lembut, yaitu mengantarkan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Betapa banyak orang demikian, tiba-tiba Allah angkat derajatnya tanpa dia sadari. Allah dengan halus mengantarkan dia kepada tempat yang semakin mulia. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dia adalah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi qad ataitani minal mulki. Nabi Yusuf berdoa, ya Rabbku, Engkau telah memberikan aku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Kau telah memberikan aku ilmu menafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ard. Engkau penguasa langit, pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman. Wafatkanlah aku dalam kondisi Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku kepada orang-orang yang saleh. Kata Allah di akhir ayat tentang kisah Nabi Yusuf, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik." Wahai Muhammad, ini adalah kisah gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Wa ma kunta ladaihim id ajma amrahum wa hum yamkurun. Sungguhnya kau tidak hadir tatkala kakak-kakak Yusuf lemparkan Yusuf dalam sumur. Kau tidak hadir tatkala itu, tapi kau bisa cerita kepada Bani Israel kisah tersebut. Kenapa? Karena yang kasih tahu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai kisah Nabi Yusuf, kemudian akhirnya Bani Israel dari Palestina sekarang tinggal di mana? Di Mesir. Selanjutnya akan kita lanjutkan 2 pekan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.